Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan ide dan peluang modal dasar kewirausahaan. Baik, sebelumnya saya akan perkenalkan teman-teman kelompok saya. Saya sendiri Roberto Yan Alto Asmat, teman saya Darius Rowanyanyi, Alexandra Juan Hans, dan Dernanto M. Siribuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian ide. Pengertian ide dalam kewirausahaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Selanjutnya, pengertian peluang kewirausahaan. Kewirausahaan yaitu kesempatan atau ruang gerak, baik dalam bentuk konkret maupun dalam bentuk abstrak, sehingga peluang kewirausahaan dapat diartikan kesempatan pasti yang bisa didapatkan seorang atau lebih dengan mengandalkan potensi diri yang ada serta memanfaatkan berbagai kesempatan atau peluang yang dengan segera diambil. Peluang kewirausahaan dalam pengertian lebih mendalam dapat dibagi menjadi dua, yakni pertama pengertian internal dan yang kedua pengertian eksternal. Pengertian internal merupakan peluang yang memang ada dalam diri wirausaha sehingga menjadi dasar untuk membaca keadaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sedangkan peluang eksternal merupakan peluang yang lahir dari proses pembacaan kondisi atau respon seseorang wirausaha atas situasi yang menurutnya berpotensi untuk menjadi peluang atau kesempatan pasti. Keterkaitan ide dan peluang kewirausahaan seorang wirausaha dapat menambah nilai suatu barang dan jasa melalui inovasi. Keberhasilan wirausaha dicapai apabila wirausaha menggunakan produk, proses, dan jasa-jasa inovasi sebagai alat untuk menggali perubahan. Oleh sebab itu, inovasi merupakan instrumen penting untuk memberdayakan sumber-sumber agar menghasilkan sesuatu yang baru dan menciptakan nilai tersendiri. Ketangguhan kewirausahaan sebagai penggerak perekonomian terletak pada kreasi baru untuk menciptakan nilai secara terus-menerus. Wirausaha dapat menciptakan nilai dengan cara mengubah semua tantangan menjadi peluang melalui ide-idenya. Akhirnya ia menjadi pengendali usaha atau business driven. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sumber ide peluang kewirausahaan. Yang pertama, pengalaman pribadi. Dasar utama ide-ide awal adalah pengalaman pribadi, baik saat bekerja maupun di rumah. Pengetahuan yang didapatkan dari pekerjaan yang terakhir maupun yang sekarang seringkali membuat seseorang untuk melihat kemungkinan memodifikasi produk yang telah ada, memperbaiki pelayanan, menduplikasi konsep dalam lokasi yang berbeda. Yang kedua yaitu minat atau hobi. Kadangkala minat tumbuh di luar statusnya sebagai minat dan menjadi bisnis. Seorang yang memiliki suatu minat atau hobi terhadap suatu bidang tertentu akan melahirkan suatu ide untuk mendirikan usaha yang terkait dengan hobi tersebut. Baik, yang ketiga, penemuan secara tidak sengaja, yaitu melibatkan sesuatu yang disebut serendipitas atau kemampuan menemukan sesuatu atau sejenis kemampuan untuk membuat penemuan yang diinginkan secara tidak sengaja. Yang keempat, pencarian ide dengan penuh pertimbangan, yaitu sebuah ide awal dapat muncul dari percobaan yang dilakukan oleh wirausaha untuk menemukan ide baru. Usaha pencarian sedemikian rupa dapat berguna karena hal tersebut merangsang kesiapan pikiran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Darius Rowanyanyi dengan NIM 1180478. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang metode memunculkan ide dan mengamati pintu peluang. Nah, di sini yang pertama ada kelompok fokus. Nah, untuk kelompok fokus di sini yang pertama membentuk kelompok agar dapat melakukan suatu diskusi. Nah, dari kelompok ini harus terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda ataupun juga di sini dengan karakteristik sosial dan ekonomi. Nah, untuk jumlah
dalam satu kelompok untuk diskusi ya bisa untuk 8 orang sampai 14 orang. Nah, di sini di dalam diskusi itu dipimpin oleh moderator. Nah, untuk pembahasannya kita dapat membahas permasalahan konsumen. Yang pertama, permasalahan mengenai produk. Yang kedua di sini permasalahan mengenai kebutuhan konsumen. Nah, ketika sudah mengetahui permasalahan-permasalahan, kita dapat memunculkan ide-ide baru dalam hasil dalam diskusi dalam kelompok fokus. Lanjut di sini ada bertukar pikiran. Nah, untuk bertukar pikiran kita dapat meningkatkan kreativitas dalam hal mengembangkan produk. Nah, ini penting sekali untuk bertukar pikiran. Nah, di sini untuk peraturan dalam memunculkan ide di sini yang pertama tidak diperkenankan berkomentar negatif ataupun kritik pendapat ketika seseorang itu menyampaikan pendapatnya. Di sini lalu yang kedua di sini berpikir sebebas mungkin. Yang ketiga harus memperoleh sebesar ide-ide baru. Selanjutnya di sini yang terakhir untuk menghasilkan ide-ide baru di sini perlunya kombinasi ide-ide dalam diskusi untuk dapat menemukan ide-ide baru. Artinya di sini dalam ketika diskusi ketika seseorang ataupun orang-orang lain dalam diskusi, ketika masing-masing menyampaikan idenya, kemudian dikombinasikan dari ide-ide tersebut lalu disatukan sehingga mendapatkan ide-ide yang baru. Nah, lanjut lagi di sini ada analisis masalah. Untuk analisis masalah yang pertama di sini caranya sebarkan kuesioner. Nah, untuk menyebarkan kuesioner ini kita dapat mengetahui apa kebutuhan konsumen dan juga kita akan mendapatkan dan memperoleh tanggapan konsumen mengenai produk kita. Nah, kita juga dapat mengetahui persepsi konsumen mengenai produk-produk kita. Terus ketika konsumen sudah memberikan persepsi dan tanggapannya, kita dapat menganalisis kebutuhan-kebutuhan dari konsumen dan harapan-harapan konsumen sehingga kita dapat memunculkan ide-ide baru dan kebutuhan-kebutuhan dari konsumen. Lanjut lagi di sini kita dapat mengamati pintu peluang. Untuk wirausaha kita dapat mengamati potensi yang dimiliki pesaing. Nah, di sini kita harus mengetahui pesaing kita mengembangkan produk baru. Lalu di sini kita juga harus mengetahui pesaing kita memiliki pengalaman keberhasilan pesaing kita dalam mengembangkan produk baru. Nah, kita juga harus mengetahui pengalaman keberhasilan pesaing kita dalam mengembangkan produk baru. Nah, kita juga harus mengetahui dukungan keuangan dari pesaing kita. Kita juga harus mengetahui keunggulan tersendiri yang dimiliki pesaing, entah dalam marketing, entah dalam dukungan keuangannya ataupun dan lain-lain. Di sini selanjutnya untuk mengetahui kelemahan, kekuatan dan peluang yang dimiliki pesaing kita, nah kita dapat memperoleh menurut Zimmerer. Nah, di sini yang pertama untuk dapat mengetahui ada beberapa keadaan yang menciptakan akan peluang, yaitu produk harus segera dipasarkan dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, yang selanjutnya kerugian teknik harus rendah. Yang ketiga, bila pesaing tidak begitu agresif untuk mengembangkan strategi produknya.
Selanjutnya, pesaing sejak awal tidak memiliki strategi dalam mempertahankan posisi pasarnya. Yang terakhir, perusahaan baru memiliki kemampuan dan sumber-sumber untuk menghasilkan produk barunya. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Darius Rawanyanyi dengan NIM 1180478. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang metode memunculkan ide dan mengamati pintu peluang. Nah, di sini yang pertama ada kelompok fokus. Nah, untuk kelompok fokus di sini, yang pertama membentuk kelompok agar dapat melakukan suatu diskusi. Nah, dari kelompok ini harus terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, ataupun juga di sini dengan karakteristik sosial dan ekonomi. Nah, untuk jumlah dalam satu kelompok untuk diskusi ya bisa untuk 8 orang sampai 14 orang. Nah, di sini di dalam diskusi itu dipimpin oleh moderator. Nah, untuk pembahasannya kita dapat membahas permasalahan konsumen. Yang pertama, permasalahan mengenai produk. Yang kedua, di sini permasalahan mengenai kebutuhan konsumen. Nah, ketika sudah mengetahui permasalahan-permasalahan, kita dapat memunculkan ide-ide baru dalam hasil dalam diskusi dalam kelompok fokus. Lanjut, di sini ada bertukar pikiran. Nah, untuk bertukar pikiran kita dapat meningkatkan kreativitas dalam hal mengembangkan produk. Nah, ini penting sekali untuk bertukar pikiran. Nah, di sini untuk peraturan dalam memunculkan ide, di sini yang pertama, tidak diperkenankan berkomentar negatif ataupun kritik pendapat ketika seseorang itu menyampaikan pendapatnya. Di sini lalu yang kedua, di sini berpikir sebebas mungkin. Yang ketiga, harus memperoleh sebesar ide-ide baru. Selanjutnya di sini yang terakhir, untuk menghasilkan ide-ide baru, di sini perlunya kombinasi ide-ide dalam diskusi untuk dapat menemukan ide-ide baru. Artinya di sini dalam ketika diskusi, ketika seseorang ataupun orang-orang lain dalam diskusi, ketika masing-masing menyampaikan idenya, kemudian dikombinasikan dari ide-ide tersebut lalu disatukan sehingga mendapatkan ide-ide yang baru. Nah, lanjut lagi, di sini ada analisis masalah. Untuk analisis masalah, yang pertama di sini caranya sebarkan kuesioner. Nah, untuk menyebarkan kuesioner ini kita dapat mengetahui apa kebutuhan konsumen, dan juga kita akan mendapatkan dan memperoleh tanggapan konsumen mengenai produk kita. Nah, kita juga dapat mengetahui persepsi konsumen mengenai produk-produk kita. Terus ketika konsumen sudah memberikan persepsi dan tanggapannya, kita dapat menganalisis kebutuhan dari konsumen dan harapan-harapan konsumen, sehingga kita dapat memunculkan ide-ide baru dan kebutuhan-kebutuhan dari konsumen. Lanjut lagi, di sini kita dapat mengamati pintu peluang. Untuk wirausaha, kita dapat mengamati potensi yang dimiliki pesaing. Nah, di sini kita harus mengetahui pesaing kita mengembangkan produk baru. Lalu di sini kita juga harus mengetahui pesaing kita memiliki pengalaman keberhasilan pesaing kita dalam mengembangkan produk baru. Nah, kita juga harus mengetahui pengalaman keberhasilan pesaing kita dalam mengembangkan produk baru. Nah, kita juga harus mengetahui dukungan keuangan dari pesaing kita. Kita juga harus mengetahui
keunggulan tersendiri yang dimiliki pesaing, entah dalam marketing, entah dalam dukungan keuangannya ataupun dan lain-lain. Di sini selanjutnya untuk mengetahui kelemahan, kekuatan dan peluang yang dimiliki pesaing kita, nah kita dapat memperoleh dari menurut Zimmerer. Nah di sini yang pertama untuk dapat mengetahui ada beberapa keadaan yang menciptakan akan peluang, yaitu produk harus segera dipasarkan dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, yang selanjutnya kerugian teknik harus rendah. Nah, yang ketiga, bila pesaing tidak begitu agresif untuk mengembangkan strategi produknya. Selanjutnya, pesaing sejak awal tidak memiliki strategi dalam mempertahankan posisi pasarnya. Yang terakhir, perusahaan baru memiliki kemampuan dan sumber-sumber untuk menghasilkan produk barunya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan modal dasar kewirausahaan. Yang pertama itu definisinya. Definisi modal kewirausahaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, modal didefinisikan sebagai uang pokok atau uang yang dipakai sebagai induk berniaga, melepas uang, dan sebagainya. Menurut para ahli Alam S, modal dasar adalah segala sumber daya hasil produksi yang tahan lama dan dapat digunakan sebagai input produktif dalam proses produksi selanjutnya. Yang kedua ada Ivan Lestari. Modal adalah tiap-tiap hasil atau produk yang digunakan untuk menghasilkan produk selanjutnya. Yang ketiga ada Sugiarto. Modal adalah seluruh aktiva perusahaan yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan. Berikut adalah bentuk modal kewirausahaan. Berdasarkan wujudnya, modal tidak selalu berwujud seperti uang dan barang. Tetapi ada juga modal yang tidak berwujud seperti intelektual, modal sosial, modal moral, modal mental yang dilandasi agama. Yang pertama itu modal intelektual. Dapat diwujudkan dalam bentuk ide-ide sebagai modal utama yang disertai pengetahuan, kemampuan, keterampilan, komitmen, dan tanggung jawab. Yang kedua ada modal sosial dan moral. Diwujudkan dalam bentuk kejujuran dan kepercayaan sehingga dapat membentuk citra diri yang positif. Yang ketiga ada modal mental. Modal mental adalah kesiapan mental berdasarkan landasan agama. Diwujudkan dalam bentuk keberanian untuk menghadapi risiko yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat ada modal material. Modal material adalah modal dalam bentuk uang atau barang. Modal ini bukan segala-gala dan bukan merupakan modal utama. Karena modal material terbentuk apabila kita telah memiliki jenis-jenis modal di atas.